Namrud, seorang pria yang namanya terabadikan sebagai legenda di banyak peradaban. Dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang bekerja sama dengan setan untuk menguasai dunia. Siapakah laki-laki yang memiliki banyak nama yang disebutkan dalam sebagian besar peradaban ini? Siapakah Namrud yang menentang Tuhan dan sujud kepada iblis? Bagaimanakah akhir kisahnya? Dalam video kali ini kita akan mengupas sisi kehidupan Namrud, raja tiran terkuat yang pernah ada di muka bumi, dan orang pertama yang mempelajari sihir dari iblis serta menantang Allah. Tapi sebelum kita memulai kisah kali ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe sebagai dukungan bagi kami untuk menyajikan video-video yang bermanfaat lainnya kepada Anda. Kisah tentang rincian kehidupan Namrud tidak disebutkan dalam hadis sahih. Kebanyakan yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam kitab-kitabnya adalah berasal dari Israiliyat yang boleh untuk diceritakan dalam rangka mengambil pelajaran, sebagaimana yang Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sampaikan, "Hadithu an Bani Israil wala haraj." Tidak apa-apa, ceritakanlah yang berasal dari Bani Israel. Namun dalam menyikapinya, kita tidak bisa mengkonfirmasi kebenarannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Faqad yakunu haqqan fatukadzibuh wa qad yakunu batilan fatusaddiquh." Jangan kalian percayai ahli kitab, tapi juga jangan kalian dustakan. Bisa jadi kebenaran yang kalian dustakan atau kebatilan yang kalian percayai. Disebutkan bahwa peristiwa Namrud terjadi antara tahun 2000 sampai 2500 sebelum Masehi. Pada masa yang menjadi saksi munculnya tirani yang tidak pernah ada sebelumnya. Peradaban pada masa itu adalah peradaban masyarakat Babilonia yang diperintah oleh banyak raja, dan di antara mereka ada seorang raja yang bernama Dahak, yang juga disebutkan dalam buku sejarah Arab sebagai Ad-Dahhak, yang kemungkinan besar dialah juga Raja Zoroaster, yang mana dialah yang dianggap sebagai Namrud. Hal ini dikarenakan kesamaan detail kehidupan mereka dan kesamaan periode kekuasaannya yang disebutkan dalam banyak buku-buku sejarah. Namrud sendiri memiliki banyak nama lain seperti Min, Marduk, Mardush, Nineb, Ninus, Minus, dan Izdiham. Namrud menikah dengan seorang gadis cantik bernama Samirmid. Disebutkan bahwa wanita ini adalah yang digunakan pada masa ini sebagai simbol perusahaan Columbia Pictures, perusahaan yang bergerak di bidang perfilman, serta dia juga wanita yang membawa obor pada patung Liberty. Wanita ini memiliki kisah yang menarik juga, yang insya Allah akan kita kisahkan dalam video yang lain berikutnya. Siapakah Namrud? Namrud adalah Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nuh alaihissalam. Kerajaan Namrud berlangsung selama 400 tahun untuk menaklukkan rakyatnya dengan tirani, dan merupakan raja terbesar saat itu. Dia adalah orang pertama yang belajar sihir langsung pada iblis, dan orang pertama yang mengaku menjadi Tuhan. Namrud dibesarkan di tanah Babilonia, dan sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Babilonia adalah salah satu bangsa dengan peradaban termaju di sepanjang sejarah. Namrud adalah salah satu raja yang memerintah di sana pada waktu itu. Zamannya dikenal dengan kemakmurannya, dan dia adalah seorang raja besar dan komandan pasukan yang ditakuti oleh semua tentara pada masanya. Namrud tidak mau menerima bahwa ada raja lain yang memerintah di atas muka bumi. Karena itu dia ingin seluruh dunia berada di kekuasaannya, sehingga dia pada akhirnya juga berkata, "Aku adalah Tuhan kalian dan penguasa dunia." Orang-orang Babilonia pada waktu itu menyembah planet, matahari, dan bulan. Namrud sendiri menyembah berhala. Dia membuat berhala yang menggambarkan dirinya serta melambangkan berhala tersebut dengan matahari. Kemudian dia menganggap dirinya sebagai Tuhan dan meminta rakyat untuk menyembahnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malakal ardu arba'ah, mu'minan wa kafiran. Fal mu'minan Dzulqarnain wa Sulaiman, wal kafiran Namrud wa Bakhtanasar, wa sayamlikuha khamisun min ahli baiti." Dunia sepanjang barat dan timur ini telah diperintah oleh 4 raja, 2 raja mukmin dan 2 raja kafir. Yang 2 raja mukmin adalah Dzulqarnain dan Sulaiman, dan 2 raja kafir adalah Namrud dan Bakhtanasar, dan kemudian akan dikuasai oleh yang kelima dari ahli baitku. Dia menguasai dunia dari kerajaannya di Babilonia, Irak, dan dikatakan bahwa dia adalah orang pertama yang memakai mahkota di kepalanya, dan orang pertama yang mempelajari sihir di bumi kepada iblis secara pribadi,
serta membangun salah satu dari keajaiban dunia, yaitu Menara Besar Babel. Bagaimanakah kisah Namrud dengan iblis dimulai? Sebelum menjadi seorang raja, Namrud hidup di era ayahnya, Kush, bergelimang dengan kemewahan, dan ia bercita-cita untuk menjadi penguasa negeri beserta segala isinya. Pada suatu hari, Namrud sedang mandi, dikelilingi oleh sekelompok wanita. Tiba-tiba ada seorang pria bungkuk dengan pakaian hitam masuk ke dalam ruangannya. Namrud pun terkejut. Bagaimana bisa pria ini memasuki istana, bahkan masuk ke kamar mandinya? Pria bungkuk itu berkata dengan sinis kepadanya, "Akankah kamu menguasai bumi dan penghuni yang ada di atasnya, sementara para wanita yang mencuci tanganmu?" Namrud menjadi sangat marah dan memerintahkan tentara untuk segera membunuhnya. Dan setelah tentara membunuhnya, Namrud memerintahkan untuk membunuh semua wanita yang ada bersamanya dan mendengar perkataan pria tadi. Ketika Namrud naik ke kamarnya, dia menemukan pria bungkuk yang sama. Namrud pun terkejut dan berkata, "Aku telah memerintahkan pembunuhanmu beberapa waktu yang lalu. Siapa kamu?" Dia berkata, "Aku adalah pangeran cahaya di hari diciptakannya. Jika kamu ingin menguasai bumi dan siapapun yang ada di atasnya, kamu harus datang ke gunung Danhaut. Di gunung ini ada gua gelap yang terkenal dihuni oleh para setan." Maka Namrud pun pergi ke gunung itu dan mendapati di kaki gunung ada sekelompok anak-anak kecil yang bernyanyi. Dia heran dengan kehadiran mereka. Dia bertanya-tanya, bagaimana ada anak-anak kecil di sini dan apa yang mereka lakukan di tempat ini. Namrud tidak menyadari bahwa mereka adalah setan. Kemudian Namrud menaiki gunung dan menemukan pria bungkuk itu di sana. Namrud bertanya, "Hai orang tua, di manakah kekuatan yang kamu bicarakan itu?" Pria itu berkata kepadanya, "Jika kamu ingin menguasai bumi seisinya, kamu harus melihatku dalam bentukku yang sebenarnya." Namrud pun setuju. Pria bungkuk itu kemudian menunjukkan wujud aslinya, dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan rambut serta berbadan besar. Pria bungkuk itu pun memperkenalkan dirinya sebagai iblis. Iblis kemudian menyuruh Namrud untuk bersujud kepadanya sebagai imbalan atas kekuatan yang akan diberikannya. Seketika Namrud pun membungkuk kepadanya. Peristiwa tersebut adalah pertemuan pertama antara Namrud dengan iblis, dan hari pertama di mana manusia membuat kesepakatan untuk menjual jiwanya kepada jin dengan imbalan kekuasaan dan kekuatan. Kemudian iblis mulai mengajarkan sihir kepada Namrud, dan cara menggunakan sihir tersebut untuk menaklukkan manusia dan menguasai dunia. Setelah Namrud belajar sihir, iblis memerintahkan dia untuk membunuh ayahnya, sehingga segera dia bisa menjadi raja. Sebagaimana yang diperintahkan, Namrud akhirnya membunuh sang ayah, Kush, untuk menjadi raja yang perkasa, otoriter, dan penyihir setelahnya. Namrud memerintahkan orang-orang di kerajaannya untuk tunduk kepadanya sebagai Tuhan. Dia membuat mahkota kerajaan yang besar untuk dirinya sendiri, dan dialah orang pertama yang memakai mahkota di atas kepalanya. Ide tentang mahkota itu diambil dari para raja jin yang juga menggunakan mahkota. Ketika dia meletakkan mahkota emas ini di kepalanya, dia berkata, "Kami adalah raja dunia, pemilik dari apa yang ada di dalamnya." Yang dia maksudkan adalah dirinya bersama iblis. Setelah itu, kerajaan Namrud terus menyerang kerajaan-kerajaan lain sampai Namrud menjadi raja dari 7 wilayah. Ibrahim alaihissalam dan Namrud. Suatu hari Namrud melihat suatu mimpi yang indah dalam tidurnya. Dia menengadah ke langit dan melihat seorang kesatria di atas kudanya terbang di langit di cakrawala, dan mendapati dirinya juga terbang di langit menghadap kesatria itu. Dan ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa kesatria itu telah menghilang, serta yang ada adalah sebuah bintang di tempat yang sama dengan kesatria tadi, menuju ke arah matahari. Dan ketika dia perhatikan lagi, dia melihat bahwa matahari telah menghilang, dan bintang itu bagaikan seorang kesatria berlari dengan cepat menuju bumi, mengarahkan senjatanya kepada Namrud. Namrud terbangun ketakutan, karena kaumnya menyembah matahari sebagai Namrud dan menyembah bulan sebagai Samirkmit. Dia memerintahkan para pemuka Babilonia untuk menjelaskan kepadanya mimpi tersebut, dan mereka dengan suara bulat menyimpulkan bahwa akan lahir seorang putra di wilayah kekuasaannya yang akan menjadi akhir dari Namrud dan kerajaannya. Namrud pun tersulut emosinya dan marah. Dia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi yang lahir di kerajaannya, sehingga dia membunuh banyak anak dan memerintahkan tentaranya untuk masuk ke setiap rumah untuk mencari bayi yang ada di dalamnya yang baru lahir. Ibrahim alaihissalam termasuk di antara mereka yang lahir di sana pada waktu itu.
Namrud mengira bahwa dia telah membunuh anak yang dimaksud. Tetapi ibu Ibrahim alaihissalam telah menyembunyikan berita kelahirannya dan menjauhkan tentara Namrud darinya, dan menyembunyikan Ibrahim sampai dia dewasa. Namrud memiliki kebiasaan aneh, yaitu dia memiliki semua gandum dan makanan di negeri itu. Jadi orang-orang biasa pergi kepadanya dan meminta makanan untuk dimakan. Suatu hari, Ibrahim alaihissalam pergi bersama orang-orang untuk menerima makanan seperti yang lain. Raja ini melewati orang-orang untuk bertanya kepada mereka, "Siapakah Tuhanmu?" Dan mereka berkata, "Kamu adalah Tuhan kami." Sampai ketika dia melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud bertanya kepadanya, "Siapakah Tuhanmu?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Tuhanku adalah yang maha menghidupkan dan mematikan." Namrud berkata, "Aku menghidupkan dan mematikan. Aku bisa membunuh siapapun yang aku inginkan dan membiarkan hidup siapapun yang aku inginkan tidak aku bunuh." Namrud pun mendatangkan dua orang yang telah divonis hukuman mati. Salah satu dari keduanya dibiarkan bebas oleh Namrud dan yang kedua dibunuh. Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, "Jika kamu benar, maka hidupkanlah kembali yang telah kau bunuh." Namrud pun terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata kepada Ibrahim alaihissalam, "Apa lagi yang Tuhanmu lakukan?" Ibrahim alaihissalam mengubah argumennya dan berkata, "Bukankah kau adalah dewa matahari dan orang-orang menyembahmu? Allah menerbitkan matahari dari timur, jadi terbitkanlah matahari dari arah barat." Namrud merasa tidak berdaya dan terkejut dengan permintaan tersebut. Allah SWT menyebutkan peristiwa ini di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya? Karena Allah telah memberinya kerajaan, kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," dia berkata, "Aku pun dapat menghidupkan dan mematikan." Ibrahim berkata, "Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat." Maka bingunglah orang yang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Percakapan Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut terjadi di depan banyak orang. Namrud tidak ingin membunuh Ibrahim pada saat itu, agar ia tidak dianggap kalah di hadapan orang-orang. Maka Namrud pun mengusir Nabi Ibrahim dan tidak memberinya makanan sedikit pun. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kaumnya menyembah berhala, termasuk matahari yang dianggap perwujudan Namrud, dia memutuskan untuk menghancurkan berhala tersebut. Beliau pun menunggu sampai penduduk keluar dari kota dalam rangka merayakan salah satu hari raya mereka dan pergi ke kuil yang dinamakan Ur. Dia kemudian menghancurkan semua berhala yang ada di sana kecuali satu berhala besar bernama Mirdosh. Dia meletakkan kapak di bahunya dan kemudian pergi. Allah SWT menyebutkan kisah ini di surat Al-Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Dan ketika orang-orang kembali dari perayaan mereka, mereka menemukan semua berhala mereka telah dihancurkan, kecuali hanya satu yang tersisa. Mereka ingat kebencian Ibrahim terhadap berhala mereka. Maka mereka pun memanggilnya dan bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, siapa yang melakukan hal ini kepada Tuhan kami?" Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk di antara orang yang tidak pergi keluar untuk merayakan hari raya dengan masyarakat. Beliau juga yang diketahui sering mengkritik penyembahan terhadap berhala-berhala tersebut, bahwasanya berhala tidak bisa memberi manfaat ataupun mudarat, sehingga semua tuduhan mengarah kepadanya. Allah SWT berfirman di surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Kemudian mereka pun membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke Namrud, dan ini adalah kesempatan kedua bagi Namrud untuk membalas dendam kepada Ibrahim. Namrud memerintahkan para prajurit untuk menggali lubang besar dan membakar Nabi Ibrahim di dalamnya. Mereka mengumpulkan banyak kayu bakar dan menyalakan api yang sangat besar. Disebutkan bahwa api tersebut merupakan api terbesar yang pernah dinyalakan di atas muka bumi. Cahaya api tersebut dapat dilihat dari ujung kota. Kemudian mereka melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalamnya. Setelah itu, mereka membiarkan api menyala beberapa hari sampai api tersebut padam. Mereka pun segera mencari abu Nabi Ibrahim. Tapi ternyata api itu tidak menyentuh Nabi Ibrahim alaihissalam sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini di surat Al-Anbiya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya nar kuni bardan wa salama. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat kepada Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Namrud pun takjub pada keteguhan Nabi Ibrahim melawan kekuasaan dan kebengisannya. Namrud menjadi sangat marah pada sekutunya yang menjanjikan kepadanya kerajaan dan kekuatan, yaitu iblis. Namrud pergi ke gunung tempat dia bertemu iblis, tepatnya di gua tempat dia belajar sihir. Di sana dia menemukan iblis. Namrud berkata kepada iblis, di manakah kekuatan yang kau janjikan kepadaku? Dan bagaimana pemuda ini bisa menantangku di depan rakyatku? Karena aku tidak menemukan kekuatan yang kau janjikan kepadaku. Iblis berkata kepadanya, kekuatanmu adalah bahwa kau adalah raja dari 7 wilayah, dan tidak ada seorang pun yang tidak gemetar saat disebut namamu, serta seluruh bangsa jin menjalankan perintahmu. Namrud menjadi sangat marah karena orang-orang telah melihat kelemahan Namrud dan kekuatan Nabi Ibrahim. Dan karena beberapa orang kemudian beriman kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Namrud berkata kepada iblis,
Di manakah kekuatan tak terbatas yang kau klaim? Dan bagaimana mungkin api tidak membakar seorang manusia yang terbentuk dari daging dan darah? Iblis berkata, karena dia adalah setan sepertiku. Iblis mengatakan hal tersebut agar Namrud tidak merasa bahwa Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus oleh Allah. Namrud berkata kepadanya, sungguhkah yang kau maksud bahwa dia setan yang lebih kuat darimu? Sementara kita semua mengenal Ibrahim dan mengenal ayahnya Azar, sang pembuat patung. Lalu apa yang Ibrahim miliki yang tidak dimiliki olehku dan olehmu? Iblis berkata kepada Namrud, dia adalah orang miskin dan tidak memiliki apa-apa selain tipu daya, dan tipuannya adalah yang menyelamatkannya dari api. Namrud berkata, kamu adalah pembohong, dan aku bersumpah bahwa aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu segera setelah aku menemukan kekuatan yang dimiliki Ibrahim. Namrud pun menyatakan pembangkangannya melawan sekutunya, Iblis. Setelah sebelumnya Namrud membangkang melawan ayahnya dengan membunuhnya, dia membangkang melawan Allah dengan tidak percaya dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Setelah semua ini, pada akhirnya dia menyatakan pemberontakannya terhadap yang mengajarinya sihir, dan menyatakan pemberontakannya melawan Iblis. Namrud kembali ke istananya dan duduk di singgasananya. Dia menemukan ide untuk membangun menara besar untuk mendapatkan kekuatan Nabi Ibrahim dan menyerang langit. Dia berkata, sebagaimana aku telah menaklukkan bumi, aku akan menaklukkan langit dan mendapatkan kekuatan Ibrahim. Dia mengumpulkan 600.000 orang dari semua bagian dari 7 kerajaan dan memerintahkan para insinyur untuk membangun untuknya sebuah monumen besar yang mencapai langit. Seorang yang naik ke puncaknya tidak akan sampai kecuali setelah berjalan setahun penuh. Dan ketika gedung itu selesai dibangun, Namrud pun senang bisa menyentuh awan. Tapi dia tiba-tiba melihat runtuhnya bangunan itu di depan matanya dalam beberapa saat. Namrud selamat dari kematian, dan dia mengira bahwa dia selamat karena dia adalah Tuhan. Bagaimanakah Namrud mati? Allah SWT mengirimkan seorang malaikat untuk mendakwai Namrud agar beriman kepada Allah dan dia tetap menjadi raja. Tetapi dia berkata, apakah ada Tuhan yang lain selainku? Kemudian datang malaikat untuk kedua kalinya, tapi Namrud tetap menolak untuk beriman. Setelah itu datanglah untuk ketiga kalinya, dan dia juga menolak. Maka malaikat tersebut berkata kepada Namrud, kumpulkanlah pasukanmu dalam 3 hari. Maka Namrud mengumpulkan pasukannya. Namrud mengira bahwa malaikat akan turun dari langit dengan pasukan besar untuk melawannya dan kemudian mengalahkannya untuk menjadi raja bumi dan langit. Allah SWT kemudian mengutus pasukan nyamuk, yang karena saking banyaknya nyamuk tersebut memakan daging tentara Namrud dan meminum darahnya. Hanya tulang belulang mereka yang tersisa. Yang tersisa saat itu hanya Namrud seorang yang tidak diserang oleh pasukan nyamuk. Tapi Allah SWT kemudian mengirimkan seekor nyamuk kepadanya, dan nyamuk itu masuk ke hidungnya, kemudian masuk ke otaknya. Nyamuk tersebut terus berdengung di kepala Namrud, sehingga Namrud tidak bisa tenang kecuali setelah dia pukuli kepalanya dengan palu dan sepatu. Namrud dipermalukan. Sambil menangis dan tersisa oleh nyamuk dan dengungannya, dia memerintahkan tentara untuk memukulnya dengan sepatu dan palu besi di kepalanya. Namrud tersisa selama bertahun-tahun, sampai dia mati gila karena saking seringnya kepalanya dipukuli. Jika Anda sudah menyaksikan video ini sampai akhir, kami ingatkan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video lain berikutnya. Demikianlah kisah Namrud, sang raja zalim yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai pelajaran. Ketika dia menantang Allah SWT, Allah SWT pun mengutus pasukan terkecil untuk mengalahkannya dan untuk membinasakannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.